Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI memperkirakan ada 7.800 jemaah haji furoda yang gagal berangkat. Jumlah ini berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan karena visa haji yang jauh berkurang. Berhaji dengan jalur furoda bukan hal baru. Praktik ini sudah lama dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, haji visa mujamalah undangan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi dikelola oleh PIHK. Dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 8 2019 ini, pernah terjadi jamaah haji furoda sebagai orang yang berangkat mandiri, tidak ada jaminan layanan travel, ternyata sampai Saudi terkatung-katung atau lunta-lunta. Berangkat dari kondisi itu, maka undang-undang mengamanahkan harus diselenggarakan oleh PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, supaya ada jaminan layanan selama ada di Saudi. Kenapa ini menjadi lahan bisnis, Pak? Padahal ini kan seharusnya visa furoda ini diberikan untuk undangan. Pada dasarnya adalah undangan yang ini ditanggung oleh pemerintah Saudi 100%. Namun di Saudi sana ada pihak-pihak yang ada komunikasi dengan travel-travel haji di Indonesia, yang kemudian ada pembicaraan bahwa undangan ini bisa juga diberikan pada orang yang siap untuk membiayai diri sendiri. Di sinilah kondisi ada hukum pasar, ada permintaan, ada penawaran. Belait tentang penyelenggaraan haji furoda belum sempurna. Masih banyak celah yang harus ditutup, utamanya untuk melindungi calon jamaah. Aceh Hasan Saidzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, mendorong pemerintah menyusun aturan turunan tentang haji furoda. Nah, sekarang ini ketika misalnya ada penarikan dana dari masyarakat karena ada jaminan untuk memberangkatkan, padahal belum tentu ia bisa memberangkatkan karena visanya belum turun, kan kita juga tidak bisa menegur atau memberikan sanksi kepada travel karena memang aturannya itu belum ada. Makanya aturan internal yang bisa dilakukan dan mengikat para penyelenggara ibadah haji khusus tersebut adalah bahwa pemerintah Indonesia membuat satu aturan di mana dia tidak boleh menarik dana dari masyarakat kalau belum ada kepastian dari atau belum keluar visanya dari pemerintah Arab Saudi. Selama belum ada aturan yang jelas, penyelenggaraan haji furoda layaknya bola liar. Lalu, adakah upaya negara melindungi Krishna serta ribuan jemaah lain yang tersandung masalah penyelenggaraan haji furoda? Tentu kami akan terus melakukan pemantauan dan koordinasi, dan mohon jamaah yang merasa dirugikan ini segera membuat laporan kepada kami. Komnas Haji dan Umroh mengingatkan kewajiban pemerintah dalam memberikan pengawasan kepada penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Saya menyebutnya itu Kementerian Agama tidak bisa lepas tanggung jawab. Dalam arti begini, betul bahwa ini di luar kuota resmi, ya, sehingga kemudian haji furoda ini hubungannya langsung dengan travel. Tetapi di pasal 20, Kementerian Agama itu harus mengawasi. Nah, pengawasannya seperti apa? Karena di pasal lain ada pernyataan begini, ketika terjadi kegagalan berangkat, travel ini juga bisa kena sanksi administratif. Mustoli Siraj mendorong pemerintah gerak cepat melakukan penguatan aturan penyelenggaraan haji furoda. Berhaji dengan jalur furoda diprediksi menjadi tren di masa mendatang. Salah satunya karena faktor lama antrian haji yang semakin panjang. Nah, memang kekosongan hukum terjadi pada haji furoda ini. Nah, kita mendorong supaya ke depan ini Kementerian Agama juga mengambil peran, dan memang harus mengambil peran sebagai regulator dan pengawas terkait haji furoda. Misalnya dengan bekerja sama atau kemudian mengundang pihak terkait, katakanlah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menyangkut apa? Menyangkut soal persaingan antara travel ini seperti apa. Harus sehat. Yang kedua, untuk merumuskan sejauh mana kemudian perlindungan kepada haji furoda ini, saya kira perlu ada aturan yang lebih jelas lah. Tidak seperti sekarang seolah-olah mekanisme pasar murni begitu ya.